Apa iki pagi-pagi telepon? Duh. Halo, Mbak. Mas Devi udah bangun belum? Udah, Mbak. Ya udah, sekarang Mas Devi buruan mandi terus berangkat ke kantor. Maaf, Mbak. Kalau saya boleh ngomong, ada apa ya? Mas Devi hari ini harus bersihin semua kantor. Mulai dari ngepel sampai ngelap-ngelap kaca. Itu kan bukan tugas saya, Mbak. Oh, jadi Mas Devi mau ngelawan perintah atasan? Maaf, Mbak. Mbak kan bukan atasan saya. Tapi ini mandat langsung dari Mbak Bita. Jadi gini, ada klien hari ini yang mau datang, terus hatinya lagi nggak masuk. Paham? Siap, Mbak. Saya paham. Kutandai kau kalau melawan atasan. Iya, Mbak. Kok Poppy jadi kayak Mbak Bita ya? Depi, buka pintunya. Waalaikumsalam, Pak. Wah, nyindir gue loh. Maaf, Pak, saya tidak nyindir. Saya itu hanya menjawab salam. Tapi kan gue tadi nggak ngucapin salam, berarti lu nyindir gue. Oh, maaf, Pak. Udah, gue mau to the point aja. Ini udah tanggal tua nih. Listrik kudu dibayar. Cicilan mobil gue kudu dibayar. Bayaran anak sekolah gue kudu dibayar. Nah, bini gue yang ketiga mau ngelahirin. Gue butuh duit. Bapak piye toh? Katanya mau to the point. Nanti tadi gue to the point. Cepet bayar uang kasan lu. Pakai tarik napas lagi lu. Mendingan lu naik angkot dapet duit tahuan. Maaf, Pak. Saya udah boleh lepas napas belum? Sesak, Pak. Boleh kalau udah bayar kosan. Aduh. Halo? Mbak Poppy? Iya, Mbak. Oke. Siap. Misi siap, Ati jalankan. Iya, oke. Akhirnya hari ini bebas. Santai-santai. Ti. Ya. Bersihin WC no. Aduh, santainya dibatalkan. Siap. Ati bersihkan. Pagi, Pak. Tunggu. Aduh, Pak, periksa nanti aja ya, Pak. Saya lagi buru-buru. Siapa yang mau meriksa lo? Gua aja belum siap. Lah, terus Bapak mau ngapain? Gue heran aja lihat lo ini pagi-pagi udah dimari kayak ibu-ibu ngantri BPJS aja lo. Ini adalah hari yang paling bersejarah buat saya. Saya harus tetap semangat. 17 Agustusnya udah lewat. Betul, Pak, yang udah lewat. Tapi semangat itu harus tetap ada dalam jiwa kita. Permisi, Pak. Semangat. Batik. Loh, Mas Devi? Loh, Mbak Poppy, Batik nggak masuk. Ati tuh selalu di sini, selalu sedia buat Mas ganteng. Beneran kok. Tadi Mbak Poppy nelfon, katanya saya disuruh datang ke kantor untuk bersih-bersih. Disuruh sama Mbak Bita. Bukan Mbak Poppy kali yang nelfon, salah kali. Mbak Poppy, tenan, beneran. Orang tadi telepon pas lagi tidur. Mas Devi gimana sih nelpon pas lagi tidur? Jelas aja salah, itu berarti Mas Devi masih ngigo. Mas Devi, Ati mau jogging dulu, mau lari-lari pagi. Ya udah, Mas Devi selamat bersih-bersih, selamat nyapu-nyapu. Soalnya kan Mbak Pita nyuruhnya Mas Devi bukan Ati. Dadah Mas Devi. Dadah. Mbak Ati. Piye toh? Mas Devi, sini dulu deh. Ada apa, Mbak? Ini meja saya belum bersih nih. Meja saya juga masih kotor, gimana sih? Tadi
Adik gue gimana naiknya ya? Udah sampai deh. Udah tahu. Tapi ini Tete nggak bisa turun. Pulang belanja nih. Kelihatannya perlu bantuan ini ya. Ya bantuin Tete turun, Pak. Ini ya. Sini tangannya turun. Ini aja. Pegang tangan AA. Ini aja. Iya. Nggak ada lagi. Ya udah, nanti tolong bawain karung ini 2 ya. Iya. Ini biar Teteh yang bawa aja. Bawa masuk dalam ya. Iya. Bantuin mukanya. Iya, Pak ya. Oh, berat banget ya. Ini mah demi Neng aja saya. Lah yang ono? Lah, iya. Dah, aman. Pas ya. Ih, Mas Devi, kalau nyapu tuh yang bersih tuh. Masuk sampah di mana-mana tuh. Masih ada ya? Mas Devi tahu nggak sih, katanya kalau misalkan nyapu nggak bersih, jodohnya bakalan berewokan. Berewokan di mukanya. Mbak Vita. Udah berewokan aja serem. Apalagi berewokan. Mas Devi ngomong apaan sih? Ati tahu nih, pasti Mas Devi lagi menghayal yang enggak ya. Mas Devi, kalau misalkan Mas Devi nggak buru-buru tuh nyapunya, nanti keburu dimarahin sama Mbak Bita. Ati, Ya Mbak, Devi udah datang kan? udah tuh lagi bersih-bersih. Bagus. Mbak, Timo nanya deh, kenapa sih hari ini Devi disuruh bersih-bersih? Popi bisikin aja deh, emang harus banget ya Mbak, penting banget. Banget. Di sini buruan. Aduh Mbak, aduh. Ih, Ati kan belum. Aduh, geli Mbak, mulut Mbak kena kuping Ati. Ngerti kan? Enggak. Ngerti. Emang Popi ngomongnya salah ya? Mbak Popi sih sebenarnya ngomongnya nggak salah. Cuma suaranya pelan banget. Ati nggak denger. Hai Mas ganteng. Ada yang bisa Ati bantu? Emang kerjaan lo di kantor cewek udah kelar, Ti? Hari ini Ati tuh free. Jadi Ati nggak dikasih tugas apa-apa sama Mbak Bita. Kok gitu? Ada apaan? Soalnya hari ini semua kerjaannya Ati udah dikerjain sama Mas Devi. Jadi Ati free. Berarti si Devi Katro itu udah turun pangkat dong? Ya nggak juga sih. Tapi yang jelas ini semua tuh mandat langsung dari Mbak Bita. Jadi gimana? Ada yang perlu Ati bersihin? Nggak ada. Nggak ada tuh. Bersihin kenangan mantan juga Ati bisa kok. Waduh, kompak banget ini ya. Ada 2 wanita cantik datang bebarengan. Kita nggak barengan kok, Pak. Iya, gue juga gak barengan. Emang lagi marahan apa? Wah, kagak baik. Perempuan cakep-cakep marahan. Gak baik ikut campur urusan orang. Maafin Kiki ya, kalau Kiki salah. Emang harus minta maaf kalau salah. Emang gue salah apaan? Kemarin lo nyuruh gue ketemu Mas Yogi. Padahal kan lo yang salah. Ya itu kan demi kepentingan perusahaan. Ya tapi seenggaknya bilang makasih kek atau apa kek. Makasih. Telat kali. Kebeneran nih. Dul, gue butuh saran lo. Saran apaan? Jadi gini Dul,
Marsha kan ulang tahun. Kira-kira kado apa ya yang pantas gue berikan kepada Marsha? Menurut gue, lu kasih karangan bunga yang gede banget. Biar orang-orang pada lihat. Nah, setuju tuh gue. Tumben lo main setuju sama gue. Gue, bunga itu sesuatu yang romantis. Itu udah biasa. Yang lain dong, yang lebih spesial lagi. Terserah lu dah. Gue lapar, mau makan dulu. Lu mendingan tanya sama maminya dia nih. Wah, gue yakin nih parfumnya Bita nih. Itu orangnya ada nih. Seger banget ah. Minggir! Ngalingin aja. Bita, kok orangnya udah nggak ada, tapi masih gagap. Dev, Ya, Mbak. tolong ambilin gue minum dong. Gue haus. Tapi saya lagi Aduh, cepetan jangan banyak ngomong ah. Devi, ya, Mbak. beliin saya bubur ayam dong. Mbak, tapi Dev, kan gue nyuruh lo, cepetan. Devi, kamu gak mau nolongin saya? aduh, bukannya gitu, Mbak, tapi saya lagi ini. Ya udah cepetan, Dev, gue duluan. Saya duluan? Enggak, gue duluan. Gue Marsha. Enggak, gue duluan. Udah deh, daripada kalian berantem, biar adil, mendingan kalian sweet aja, Mbak Bita sama Mbak Marsha. Apa nih? Nih, barusan gue ngecek Facebooknya si Marsha. Ternyata dia nggak ulang tahun. Makanya dengerin kata mami gue, jangan pernah percaya sosial media. Muka jelek aja bisa dicakep di sosmed, tau nggak? Mami lu bener juga, Pin. Iyalah, mami gue gitu loh, pasti bener lah. Mungkin si Marsha ngumpetin ultahnya karena takut disuruh traktir. Tapi kan si Marsha nggak pelit kayak Sidul. Mana orangnya? Ini dia, Pin, Joy. Gawat. Gawat sih, Dul. Gue yang gawat. Tadi gue temu sama Bita. Terus gue gagap. Bukan emang udah biasa gagap loh? Iya. Cuma kan biasanya kalau Bitanya udah cabut, gagap gue hilang. Nah tadi masih. Lah ini udah nggak gagap. Iya, benar juga. Kok sekarang lancar? Tadi gagap. Coba gue cek dulu. Tes. 1 cek 1. Mas Devi, Ya, Mbak. beliin Poppy makanan ya, tapi pakai uang Mas Devi dulu. Maaf, Mbak, tapi Jangan berani ngelawan atasan ya. maaf, Mbak. Kalau saya boleh ngasih tahu, kan atasannya Mbak Bita, bukan Mbak Poppy. Nah, ya kan, Mbak? Oh ya, Mbak, saya mau ngasih tahu. Tadi pagi Mbak Poppy udah bohongin saya, Mbak. Ih, apaan sih Mas Devi? Pasti mau fitnah Poppy ya? Dasar tukang ngadu. Ah, Mbak, bukannya gitu. Tapi emang benar kan? Tadi pagi Pak Poppy nelfon saya. Terus nyuruh saya datang ke kantor, nyuruh saya bersih-bersih. Katanya Ati nggak bisa datang. Tapi buktinya tadi ada Ati. Oh, jadi Mas Devi nggak ikhlas ngebersihin kantor kita? Bukannya gitu, Mbak. Terus apa? Mas Devi baru diangkat jadi karyawan aja udah berani fitnah-fitnah Poppy. Poppy cukup. Alhamdulillah. Makasih, Mbak, udah belain saya. Siapa yang belain kamu? Kalau kamu nggak bakal di sini terus, kapan beli sarapan saya? Saya lapar. Nah, kalau ini foto siapa? Ini mah Ati. Kena lo gendut. Nah, kalau ini? Ini mah Teh Nita. Teh
Pesen teh manisnya atuh ya. Tumben teh manis, kan biasa kopi hitam loh. Ini kan lagi latihan. Udah marah. Kan lagi latihan. Oh iya. Tuh, cuma latihan. Kan lagi latihan. Kenapa gue ikut marah ya? Lanjut. Nggak uji kesabaran gue lo, Kevin. Aduh. Oke, ini yang terakhir. Siapakah foto ini? Bibi. Latihan gini aja kayak latihan nyipok lo. Udah, nggak usah latihan ngomong. Kita mendingan latihan nyipok aja yuk. Apa lu tutup? Fotoin aja deh. Foto Bita ya? Mami gue. Kamu teh kenapa tuh, Dep? Murung begitu? Tadi saya emang lagi seneng, Teh. Tapi sekarang sedih. Sedih kenapa? Dimarahin lagi? Memangnya begitu ya nasib orang miskin. Selalu ditelantarkan dan dimanfaatkan oleh orang kaya. Kamu tuh jangan pernah ngomong gitu. Harusnya kamu bersyukur. Tapi ya tuh, orang dimanfaatkan kok bersyukur. Daripada jadi orang yang nggak manfaat, ayo. Ya beda dong, Teh. Pagi-pagi bukannya semangat, malah muka lecek gitu. Kayak cucian 3 hari nggak dicuci. Demek. Mas Dul, Mas DP ini lagi sedih. Kalau ngomong tuh jangan jujur-jujur amat, kenapa sih? Mbak Bita. Ya? Emangnya tadi Popi keterlaluan ya sama Mas Devi? Dikit. Tapi kan ini ide kamu. Kok nyesel? Ini bukan ide Popi, tapi idenya Mbak Marsha. Kalian ngomongin gue ya? Ih, Mbak Marsha GR. Orang kita lagi ngomongin orang lain, ya kan Mbak Bita? Popi, kamu keluar dulu deh. Popi salah ngomong ya? Kok Popi disuruh keluar? Popi nggak salah, cuma saya mau ngomong berdua. Loh, dari tadi kan kita udah ngobrol berdua, Mbak. Maksud saya sama Marsha, jadi kamu keluar dulu. Oh, bilang dong. Emang mau ngomongin apa sih, Mbak? Kalau Popi salah, maafkanlah. Syah, kita perlu ngomong. Iya, gue juga mau ngomong. Yaudah kalau gitu lo duluan deh. Enggak, lo yang duluan. Kalau yang tua. Kok malah jadi ngatain gue tua sih? Emang kenyataannya gitu, gue itu lebih... Oke, stop. Cuma beda 2 tahun doang. Gue ngomong duluan. Oke. Gue mau minta maaf sama lo, Syah. Soal keputusan gue ngangkat Devi jadi pegawai tetap. Gak ngomong dulu sama lo. Iya, gue tahu gue salah. Tapi lo nyadar atau enggak, Devi tuh banyak banget ngebantu kita. Ngebantu cewek holik. Iya, gue juga mikirnya gitu kok. Jadi lo setuju sama usulan gue? Iya. Sorry ya, kalau gue berlebihan. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Nah, gitu dong akur. Kalau sekantor itu emang gak boleh berantem-berantem. Popi ngintip ya? Tetot, Mbak Bita salah. Popi gak ngintip, tapi nguping. Aduh, Devi lama banget sih. Maaf, Mbak. Mas Devi, nih fotokopiin 10 rangkap. Cepetan ya, awas kalau lama. Popi aduin ke Mbak Bita biar Mas Devi dapat surat peringatan. Tunggu. Ada apa lagi, Mbak? Karena tempat fotokopi dekat kantor kita lagi tutup,
Jadi Mas Devi harus cari tempat fotokopi lain, naik angkot. Pagi-pagi masih buka kok, Mbak. Pokoknya Mas Devi harus naik angkot. Soalnya di sana tintanya lebih bagus. Tapi Mbak... Udah cepetan, nanti Popi aduin lu ke Mbak Bita. Enggak. Pop, lo tega banget sama Devi. Ih, kan Mbak Marsha sendiri yang ngasih ide. Lupa ya. Mbak Marsha. Apaan sih, Pop? Heboh banget ah. Besok Mas Devi ulang tahun. Kita rayain yuk. Enggak, kurang kerjaan banget gue harus ngerayain ulang tahun Devi. Mendingan juga gue suruh-suruh dia tuh biar dia nggak betah kerja di sini. Wah, ini bagus juga tuh. Mas Rob, jadi awalnya kita kerjain Mas Devi. Kita suruh-suruh dia sepanjang hari. Terus malamnya kita surprisein deh. Gimana? Terserah lo deh, Pop. Gue capek ngomong sama lo. Nah, kan Mbak Marsha yang ngasih ide buat ngerjain Devi. Itu bukan gue yang ngasih ide, tapi lo sendiri yang nyimpulin. Berarti Popi udah pinter dong, bisa nyimpulin omongannya Mbak Marsha. Asik, sekarang Popi udah pinter. Jalan tengah jalan. Bocah Kak, Mas. Ya Allah Gusti. Kenapa aku dimarahin terus? Barusan dimarahin. Di kantor disuruh-suruh. Kenapa aku di hari ulang tahunku jadi apes? Bukannya seneng. Ibu, bantu anakmu ini, Ibu. Gue ada usul nih. Usul gue ini bagus buat masa depan kita. Lo pernah mikir gak? Kenapa sampai saat ini kita tetap jomblo? Kata mami gue, jomblo itu bahagia yang tertunda. Jadi nggak perlu khawatir. Jodoh itu nanti ada di tangan Tuhan. Dan kita bahagia ada waktunya. Iya bener, mami lo ngomong kayak gitu bener. Tapi apa iya, jodoh datang sendiri nggak kita kejar. Intinya, kenapa kita masih jomblo sampai saat ini? Karena kita nggak saling bahu-membahu, kerjasama. Terus, gue harus ngapain? Nah, sekarang kita harus cari kado spesial buat Marsha. Oh enggak, lu aja. Boleh kesel. Ya, Mbak. Kamu dari mana sih? Maaf, Mbak, saya habis fotokopi. Terus sarapan saya mana? Astagfirullahaladzim. Udah siang. Mbak, saya lupa. Soalnya saya lagi sibuk. Disuruh ini itu. Katanya ada investor mau datang. Siapa bilang? Gak jadi. Bisa, Mbak? Ya bisa lah. Saya udah bete jadi saya cancel. Kamu sih kelamaan beli sarapannya. Sebagai hukumannya, kamu hari ini nggak boleh kemana-mana, nggak boleh makan siang juga, jaga kantor. Ngerti nggak? Mbak Bita, kita jadi jalan kan? Jadi dong, makan siang di kafe ya. Udah, lo mau? Mau, Mbak. Saya mau nasi rames, lapar. Lo mau ambilin kunci mobil gue nggak? Ketinggalan di meja gue. Mbak Marsha, emangnya di kafe ada nasi rames ya? Misi kita yang pertama, mencari kado spesial untuk Marsha. Oke, bro. Kira-kira lu punya ide apa, brother? Perempuan itu suka hal-hal yang romantis. Aduh, Vin, kan lu udah bilang itu terus. Iya ya? Kapan gue bilang gitu? Gimana kalau lu beli bunga yang besar, terus lu kasih tulisan, "Selamat ulang tahun, Marsha." Itu juga udah pernah lu bilangin. Siapa yang bilang gitu? Mami gue? Perasaan enggak deh. Emang bukan mami lu yang ngomong, tapi si Dul yang ngomong. Hah? Dul?
Kok Dul curang sih? Kan dia nggak ikut kerja sama. Kenapa dia kasih saran? Selalu berdua dah. Udah amat gua. Udah nggak penting nih ngomong apaan. Yang penting sekarang kita survei ke lapangan. Tanya sama cewek-cewek. Kira-kira kado apakah yang pantas kita berikan kepada Marsha? Oke. Dul, lu yakin gak mau ikut survei? Di saat kita survei, kita nggak boleh malu-malu. Mas ganteng lagi. Ada yang bisa Ati bantu? Aduh, lo lagi, Ti. Dengerin ya gue ya. Duit gue udah habis. Denger lagi. Padahal Ati tuh di sini membawa kabar apa yang disukain sama Mbak Marsha. Kok dia bisa tahu siapa yang kita butuhin? Mungkin dia bisa baca pikiran orang tuh. Model begini. Ati, kira-kira apaan infonya? Joy, tahu kan ini maksudnya apa? Bentar ya, Ti. Ayo bayar. Kok pakai duit gua lagi sih? Lo lupa, saat ini kita saling bekerja sama. Udah, bayar. Tapi nanti ganti ya. Iya, gue ganti. Tapi bener kan kali ini? Iya beneran. Nggak tipu-tipu kan? Enggak. Yaudah. Cakep. Jadi kabar yang Ati bawa hari ini, Mbak Marsha tuh suka banget sama Selena Gomez. Mbak Marsha tuh ngefans banget sama Selena Gomez. Oh, si Selena? Iya. Oke, kalau gitu berarti gue harus beli tiket konser Selena Gomez. Oke, demi Marsha. Oh, Selena Gomez. Emang punya duit loh? Ya pinjem dulu, lupa lagi. Jam makan siang tuh udah lewat dari tadi. Kamu baru kelihatan. Kemana aja? Saya itu udah kelihatan dari tadi. Cuma sengaja dibikin sibuk. Ya kamu tuh harusnya bersyukur. Dibikin sibuk. Daripada nganggur, kebanyakan ngelamun sama ngehayal. Maaf teh. Sibuk sama disibukkan itu beda. Jangan suka membeda-bedakan, itu sama aja. Sebagai manusia kita ini harus bersyukur atas takdir Allah. Terima kasih yo teh atas nasihatnya. Tapi kalau saya boleh ngasih tahu, hari ini itu hari yang paling bersejarah buat saya. Tapi kalau saya boleh menjelaskan, saya itu sedih. Kenapa saya dimanfaatkan seperti ini? Kamu mah ada-ada aja masalahnya teh. Nih denger ya, sejarah itu memang penting sebagai pelajaran. Tapi kamu tuh jangan terpaku terus sama sejarah. Kamu tuh harus move on, move on. Astaga, salah saya curhat sama Teteh. Nggak nyambung. Beli tiket nih. Oh, halo? Iya, saya mau beli tiket konser untuk Selena Gomez. Ada? Hah? Udah habis? Aduh, yaudah, udah, makasih deh. Habisin pulsa gua aja. Joy, lihat nih. Ada yang jual tiket di mandor tiket nih. Mandor? Oh iya. Mandor tiket. Aduh. Halo? Mandor tiket ya? Benar. Ini saya mau beli tiket konser Selena Gomez. Ada? Hah? 3 kali lipat? Nggak jadi deh. Mahal banget. Kayak mau naik haji. Kata mami gue, kita nggak boleh nyerah dalam urusan cinta. Apalagi cuma harga tiket naik. Maksud lo? Gue tetap beli nih di mandor tiket tadi. Tepat banget tuh. Oke deh, kalau gitu gue pinjam duit lo ya. Pinjam uang gue lagi. Yelah, kita kan
sahabatan, kerjasama. Aduh, buruan pinjemin. Lebay lo. Nyari kado mah murah nggak apa-apa. Yang penting niat dan ketulusannya. So tahu. Kata mami gue, ini ciri-ciri orang pelit nih. Udah, jangan sedih terus. Nanti teh jodohnya jauh, gerak. Kalau saya boleh cerita. Sebenarnya hari ini tuh hari ulang tahun saya, Teh. Tapi kenapa semua orang mencampakkan saya seperti ini? Tidak menghargai saya. Saya sedih. Jadi hari ini teh hari ulang tahunnya kamu? Aduh, selamat atuh ya. Sok, sebagai hadiah dari Teteh, kamu boleh minum apa aja. Hah? Yang bener, Teh? Teh pahit doang, ya. Devi mana ya? Mbak Bita, kalau Mbak Bita nanya sama kita nanya sama siapa? Kan dari tadi kita bertigaan terus. Maksud saya, kamu cari Devi di mana? Dia kan harusnya jaga resepsionis, jaga telepon. Oh, Mbak Bita nyuruh papi cari. Bilang dong, jangan kode-kode gitu. Bawel lu, udah cepetan cari. Iya, siap. Nih, kado ulang tahun dari Teteh buat kamu. Alhamdulillah. Terima kasih, Teh. Ternyata emang Teteh yang paling mengerti saya dari dulu sampai sekarang. Walaupun ada rambutnya. Itu rambut Teteh tadi. Saya pikir tadi cuma dikasih teh tawar doang. Ya enggak, atuh masa Teteh pelit kayak gitu. Ini kan hari bersejarah buat kamu. Kalau misalnya masih mau yang lain, boleh ambil aja ya. Oke. Saya makan ya, Teh. Ya. Mas Devi! Duh, apa meneh iki? Mas Devi kok malah di sini bukan di kantor? Udah cepet balik, nanti dicariin Mbak Bita. Aduh, Mbak Tam. Iya, Mbak. Kamu tuh lagi mana sih? Disuruh jagain kantor malah kelayapan. Tanggung jawab banget. Dari kantin, Mbak. Kamu dengar kan instruksi saya tadi? Jagain kantor. Iya, Mbak, tapi... Tapi apaan? Apa tapi-tapian? Mau saya kasih surat peringatan? Jangan, Mbak. Ya udah kalau gitu, kamu hari ini malam ini juga jagain kantor. Pop. Ada apaan sih? Mau nanya dong. Bentar. Dibilangin gue bukan sidul anak sekolahan. Masih aja loh. Pop, gue mau nanya. Nanya aja, jangan genit ya. Genit. Pop, kira-kira kado yang cocok untuk ulang tahunnya si Bita apa nih? Mbak Bita kan ulang tahunnya masih lama. Kok udah ditanyain dari sekarang? Ya persiapan lah. Si Bita sukanya apaan sih? Mbak Bita kan sukanya bisnis. Jadi dia pengen banget punya gedung sendiri buat kantornya. Serius loh. Gila. Deketin cewek zaman sekarang modalnya gede amat. Gimana? Semuanya aman? Aman. Oke. Gimana? Aman nggak? Aman. Sip. Siapa itu? Mbak Bita? Mbak Marsha?
Mbak Popi. Walah. Gak ada suara apa-apa. Ada orang di situ. Halo. Maaf ya hari ini kita ngerjain kamu. Walah, tadi itu sengaja. Alhamdulillah, saya dikasih surprise. Saya seneng banget. Tapi umur saya itu sebenarnya 25, bukan 52. Popi salah ya. Akhirnya tiket konser Selena Gomez sudah di tangan. Ini untuk kamu, Marsha. Wah. Tapi jangan lupa ya, itu belinya pakai duit gue. Gue ingat. Lagian emang lu lupa, saat ini kita sedang bekerja sama. Bit. Marsha. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Marsha. Ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ya kamu lah. Emang siapa lagi, ya kan? Kamu tahu nggak? Aku udah buat surprise party nih. Ini kado spesial buat kamu. Tiket konser Selena Gomez. Lo ngigo ya? Yang ulang tahun itu Devi, bukan gue. Si Katro. Jadi, kamu nggak ulang tahun?